Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini terima kasih ya sudah repot-repot datang ke sini. Jauh-jauh, panas-panas juga nih apalagi. Sebelumnya ini udah pada sarapan atau belum? Ya. Belum. Belum sarapan. Ya. Tadi habis bimbingan ini langsung sarapan ya kita ya. Bikin ya. Ya uangnya pakai uangnya ya. Kemudian untuk memulai kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau ngomongin? Saya. Silakan Mbak. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jadi di sini ada yang tahu nggak saya akan melakukan apa? Belum ada yang tahu. Jadi di sini saya akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri apa sih? Bimbingan kelompok itu adalah sebuah bimbingan yang membahas sebuah masalah yang dimana nantinya kalian ini dapat memberikan pendapatnya secara langsung. Jadi kalau misal nanti ada ada suatu permasalahan, kalian ini bisa nyampein pendapat, saran tanpa perlu merasa salah atau takut kalau misalnya pendapat aku kayaknya nggak bener deh gitu. Nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah secara berkelompok, kan namanya saja bimbingan kelompok ya. Kemudian di sini kan kita ini membahas sebuah masalah. Biasanya masalah itu berupa aib nggak sih? Jadi kalau misalnya nanti kalian di luar dari kegiatan ini tuh kalian jangan membicarakan permasalahan apa yang ada di sini. Jadi cukup untuk disimpan dan semisal nanti kegiatannya ini selesai ya udah anggap aja itu udah nggak berlaku lagi gitu. Terus di sini saya pastikan kalian datang secara sukarela ya, nggak ada paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Ya, terima kasih. Kemudian di sini juga normatif dalam artian kalian mengikuti tata tertib atau ketentuan yang telah berlaku atau saya berikan. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan teknik yang namanya round robin. Jadi round robin itu adalah kalian dapat memberikan pendapat tetapi dengan cara melingkar seperti ini. Jadi itu arahnya tuh searah jarum jam, berarti dari diri saya nanti Mbak Navita bisa memberikan pendapatnya, kemudian lanjutnya Masnya yang ini terus sampai ke sini gitu. Untuk kontrak waktu saya kasih minimal 45 menit ya. Nanti kurang lebihnya disesuaikan saja. Kemudian kesepakatan sikap. Yang pertama, kalau misal temennya yang lain sedang berpendapat, kalian boleh menyela apa enggak? Enggak boleh ya. Terus jangan pada main HP sendiri-sendiri. HP-nya ditaruh, disimpan dulu. Nanti kalau sudah bimbingan baru boleh dimainin lagi. Kemudian nggak boleh ngomong sendiri, harus fokus sama temannya yang mengutarakan pendapat. Ya, apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Caranya sudah paham? Sudah. Siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Nah, sebelum memulai ke tahap selanjutnya, kita ice breaking dulu. Nanti caranya kayak gini. Nanti sebutin nama, terus hobi kalian sama asalnya dari mana, boleh nyebutin kota, boleh nyebutin desa atau kecamatan. Ada membaca buku Semarang, nanti lanjut ke sini. Gimana? Tepuk satu. Ini kan satu kali. Kayak tepuk pramuka.
Iya nggak tepuk rong kan? Itu coba dulu. 1, 2, 3. Ayo. Ulangin. Fokus ya. 1, 2, 3. Good. Keren. Oke, mulai dari saya, terus nanti ke Mbak Novita, kemasnya terus sampai ke Mbak Ina, oke? 1, 2, 3. Kalian ikut takut juga. 1, 2, 3. Adil. Dari apa tuh? Sekalian perkenalan gitu. Oke, 1, 2, 3. Adil. Lihat film. Semarang. Novita, Cecen, Kaliwungu, Charge me pagi aja. Panggilan aja ya. Pagi makan Purwakarta Bresa. Husni bermain game. Kendal Atif bermain sepak bola. Purwakarta Agung basket. Purwakarta bermain. Kaliwungu. Nah, sesuai dengan angket yang beberapa waktu lalu yang telah saya sebar, di sini itu nantinya akan membahas topik tentang pergaulan bebas. Kan kalian itu udah melihat dimana-mana ya, di berita, di TikTok, di YouTube, banyak sekali kasus pergaulan bebas ini yang korbannya itu anak-anak seumuran kalian, anak-anak remaja gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, dimulai dari Mbak Novita ya. Menurut Mbak Novita itu pengertiannya pergaulan bebas itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Menurut saya pergaulan bebas itu kayak pergaulan yang enggak sesuai aturan-aturan yang berlaku gitu, melanggar norma-norma seperti itu. Maaf sebelumnya saya cut dulu. Ini ada yang mau jadi notulen nggak? Nah, boleh saya aja. Ya, minta tolong ya Mbak, nanti ini dicatat pendapat dari teman-teman, dicatat di sini, nanti setelah kegiatan ini selesai bisa dijabarkan ya. Mulai tadi dari Mbak Novita, pengertian dari pergaulan bebas, silakan dicatat dulu Ibu. Dari Masnya lanjut. Menurut saya pergaulan bebas seperti tawuran dan mabuk-mabukan. Iya betul sekali. Menurut saya pergaulan bebas adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mematuhi norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Menurut saya pergaulan bebas itu adalah sekumpulan anak yang biasanya merokok, mabuk, terus mencuri gitu. Menurut saya pergaulan bebas itu adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat. Iya benar, soalnya melakukan kesalahan gitu ya Mas, secara Iya. sengaja gitu ya. Iya. Iya Mbaknya. Menurut saya pergaulan bebas itu seperti keluar malam, terus pemain gadget, Main gadget. ya sampai larut malam. Oh iya, Mbaknya kayak gitu-gitu nggak? Oke. Kemudian biasanya kan dari pendapat kalian ini, pergaulan bebas itu kan kayak sesuatu yang dilakukan tetapi nanti dampaknya itu bersifat negatif, yang
yang dampaknya itu dapat berlaku bagi orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, kalau saya boleh tahu dampaknya dari pergaulan bebas itu apa ya Mbak? Biasanya ya kebanyakan itu kayak mereka itu nggak akan mempunyai perilaku yang disiplin, yang normatif. Lanjut. Menurut saya mereka akan nakal dan tidak bisa diatur. Ya susah dibilangin gitu ya. Ya. Menurut saya dampaknya mereka akan dijauhi lingkungan sekitar Betul. karena dalam pergaulan bebas kan mesti melanggar aturan gitu. Dapat sanksi sosial kayak gitu. Iya. Menurut saya itu bisa menyebabkan kecanduan seperti merokok berulang kali. Menurut saya itu seperti Dampaknya kayak kamu misal habis melakukan sebuah pergaulan bebas, nanti apa yang kamu dapatin dari situ? namanya dikucilkan Iya. oleh teman-teman penduduk masyarakat. Iya, biasanya memang seperti itu sih. Menurut saya akan menjadi kebiasaan yang buruk ya. Nah, kita sudah tahu dampak-dampaknya apa. Kemudian kita juga harus tahu dong gimana sih cara mencegah biar kita nggak ikut ke dalam pergaulan bebas tersebut. Nah, apa sih yang dapat kalian lakukan untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas ini? Mbak Novita? Mestinya mendekatkan diri ke Yang Maha Esa ya Bu, kayak spiritualnya itu lebih dikentalkan lagi. Jadi lebih ini ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau misalnya mau melakukan kesalahan atau mau nakal gitu langsung ya Allah aku ingat sama Tuhan gitu. Gimana cara mencegahnya? Menjauhi anak-anak nakal. Iya. Soalnya kalau apa ya namanya? Kalau misal kita ada di lingkungan yang nggak benar, pasti kita nanti ketularan gitu ya. Ya. Kayak ikut-ikut nakal juga gitu. Ya. Lanjut. Tadi caranya itu menjauhi lebih selektif lagi dalam teman. Kemudian ya kita mencari tahu apa itu dampak tentang pergaulan bebas. Menurut saya itu cara mencegahnya melakukan hal-hal positif seperti berolahraga, terus jangan keluar malam. Ya kayak menyibukkan diri untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi kayak gitu. Menurut saya jadi teman-teman yang nakal-nakal dan juga jangan berteman dengan orang-orang yang sering mabuk dan jual rokok. Kalau misal ini temenmu sendiri nih, kamu bakal langsung jauhin apa kasih tahu dulu? Masih tahu dulu. Kasih tahu dulu. Iya. Kalau misal udah berubah, apa maksudnya kayak udah nggak bisa dikasih tahu, mending langsung cut off gitu ya? Iya, langsung biarin biarin aja aja. gitu. Menurut saya lebih ke waktu sih. Lebih ke waktu, maksudnya gimana nih? Maksudnya misalkan pas bermain gitu, saya keluar bisa misalkan keluar sampai malam jam 10 bisa dikurangkan. Jadi kalau misal bermain itu harus tahu batasan waktu gitu ya, menghindari jam-jam di atas misal jam 10 ke atas itu udah harus ada di rumah gitu. Oke, pendapat kalian bagus-bagus dan semuanya nggak ada yang salah. Oke, sampai sini kalian paham apa nggak sama yang kita obrolkan barusan? Paham? Sudah paham bagaimana dampaknya, cara pencegahannya, gitu sudah paham? Ya. Sudah. Nah, setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok yang saya adakan, gimana sih kayak perasaan kalian mulai dari Mbak Novita? Ya jadi tahu bagaimana dampak-dampak kalau kita berada di lingkungan yang bebas. Jadi apa ya kayak udah ada tameng diri sendiri, jangan sampai masuk ke dalam pergaulan bebas ini gitu. Lanjut, Masnya? Jadi Masnya
baik lah itu Yang pokoknya baik. ya. Iya. Lanjut. Kalau saya jadi lebih tahu dampaknya terus bahayanya tentang pergaulan bebas, jadi kita bisa lebih menjauhi lagi tentang pergaulannya tadi. Jaga-jaga Iya. gitu ya. Lebih paham tentang apa itu pergaulan bebas dan cara menjauhinya dan apa itu pergaulan bebas. Bener. Bisa jadi bisa menjadi orang-orang nakal dan juga sudah tahu caranya untuk menjadi orang-orang nakal itu. Bisa lebih tahu dan bisa menjadi lebih baik. Iya. Baik. Sekarang boleh dibacakan Mbak Novita untuk ini notulensinya. Dari pembahasan tadi, pengertian dari pergaulan bebas sendiri itu kayak kegiatan yang tidak mematuhi norma seperti tawuran, mabukan, nggak punya akal sehat, terus sering keluar malam, nggak tahu waktu. Terus dampak dari pergaulan bebas sendiri itu biasanya itu susah diatur, bisa dijauhi orang-orang sekitar, terus dikucilkan orang-orang sekitar, kebiasaan-kebiasaan buruk itu muncul. Cara mencegah pergaulan bebas sendiri, menjauhi anak-anak nakal, terus lebih selektif dalam bergaul, terus cari hal-hal yang positif, jangan keluar malam, kemudian bisa manage waktu sendiri seperti itu, Bu. Terima kasih Mbak Novita sudah dijelaskan kembali. Sekarang Ibu ingin menanyakan bagaimana sih atau apa pesan dan kesan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Apa yang kayak kesannya kalian itu apa? Terus pesannya kalian untuk teman-teman yang di sini untuk apa? Ibu Mbak Novita. Kalau kesan-kesan ya kesannya jauhi perlakuan-perlakuan bebas yang di luar sana, jangan dekat-dekat sama orang yang kira-kira menjadikan kita itu berperilaku buruk. Lanjut. Saya mengasarin untuk menjauhi orang-orang yang nakal dan tidak bisa diatur. Jadi kayak biar sama aja kita harus kayak jaga diri gitu ya, biar nggak ikut sama pergaulan bebas. Nah, pesan saya senang di bimbingan ini karena dia bisa tahu dampak terus apa yang bakal terjadi kalau kita melakukan pergaulan bebas. Terus pesannya untuk semua teman-teman lebih ditingkatkan lagi keimanannya. Lanjut. Untuk teman-teman bisa membagikan informasi ini atau bahayanya pergaulan bebas ini kepada teman-teman kita. Soalnya itu bisa membuat mereka yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu bisa meninggalkan dampak tersebut. Iya, betul sekali. Untuk teman-teman jangan pernah dekati orang-orang ganjil, orang-orang nakal, kami dengannya bisa mendekati. Berhubung waktu yang ditetapkan sudah selesai gitu ya, kita penutupan dulu. Doa silakan Ibu Kim atau saya langsung aja ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai.